siapa sesungguhnya pemegang kedaulatan. Di negeri sendiri itu siapa? Apa dolar? Apa rupiah? Gitu. Berpikir rights, mata uang IMF. Kalau di mata uang IMF, yuan renminbi itu nilainya 10,11%. Nah, 4 mata uang lainnya penentunya adalah Amerika, US dollar, ya, European Central Bank, pound sterling, dan yen. Penentunya itu. Nah, itu makin tinggi adalah Amerika, dan mereka bilang, petinggi-petinggi Partai Republik bilang nggak usah khawatir, dolar itu masih dipakai di pasar uang, di surat utang, di pasar modal, di transaksi perdagangan, nggak usah khawatir, masih 60%. Apa artinya? Dolar bisa memukul uang Anda sampai akhirnya terjadi inflasi, dan akibatnya apa? Masyarakat marah. Terjadi rumus. Uang itu berhubungan dengan yang namanya inflasi dan suku bunga. Ketika Anda punya ketergantungan tinggi pada impor, hati-hati. Anda bisa diintimidasi. Jadi kalau ngomongin torture tidak hanya political torture, tapi juga ekonomi. Kalau kita ngomongin keadilan juga tidak hanya keadilan politik, tapi keadilan ekonomi itu juga harus. Tidak hanya social torture, tapi economic torture. Ya. Mereka merasa itu kadang-kadang tidak dimasukkan di dalam diskursus yang ada, dianggap itu sah-sah saja. Kan gue mau kaya, ya kaya-kaya saja, itu hak saya, itu HAM kayak gitu kan. Nah, simbolik torturnya apa? Apa itu? Utang. Simbolik torturnya apa? Perdagangan bebas. Simbolik torturnya apa? Lalu dinas tenaga kerja bebas. Iya, tenaga kerja bebas. Perbankan bebas, keuangan bebas, perdagangan bebas, lalu dinas tenaga kerja bebas, teknologi bebas, dan seperti sekarang Anda bisa lihat di metaverse. Jadi sovereignty satu negara posisinya tergantung pada korporasi. Nah, kalau kita naikkan lagi levelnya ke kondisi kekinian, itu nampak dari cerita bagaimana COVID-19 ke vaksin, lalu naik lagi berikutnya ke cryptocurrency, digital currency, naik berikutnya ke metaverse. Kelihatan di situ, Osnol. Ini yang kita sebut sebagai kemarin sebelumnya kudeta korporasi. Ini nggak bisa jalan Husnul tanpa yang namanya reformasi struktural. Gitu loh. Karena dia harus masuk di dalam struktur dari kekuasaan. Betul. Legitimate melalui MOU-nya, kemudian dengan dana-dana yang mereka bilang bantuan tapi itu hutang. Kemudian pathnya, jalurnya, jalannya, ya jadi arahnya itu mereka yang menentukan. Betul. Makanya masuk dia ke dalam struktur politik. Salah satu struktur masuk dalam struktur politik apa? Diubahlah dari multikameral menjadi bikameral. Itu struktur politik tuh. Ketemulah dalam sistem politik. Masuk di dalam sistem sosial, apa itu? Individualisme, liberalisme muncul habis-habisan. Semuanya. Gitu ya. Masuk dia namanya di hukum. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Itu struktural politik, struktur hukum. Masuk di ekonomi, ketimpangan. Masuk lagi di wilayah ideologi, materialisme, gitu loh. Nah, itu hanya bisa dijalankan dengan simbolik torture, dengan bahasa-bahasa. Ketika economic torture misalnya muncul, Anda akan merasa bangga dengan kebebasan berinvestasi. Anda akan merasa bangga dengan kebebasan perdagangan. Anda akan merasa bangga ketika terjadi kebebasan lalu lintas ketenaga kerjaan, gitu misalnya. Itu contohnya. Anda akan melihat, oh iya perusahaan asing makin hebat di Indonesia. Itu privatisasi. Contoh sederhananya, kalau Anda lihat Indosat misalnya, bagaimana kondisi sekarang? Siapa yang bisa bicara? Apakah Indosat membaik untuk kondisi sekarang atau Indosat memburuk misalnya? Itu katanya mau jual. Enggak mau dibeli lagi. Gitu ya. Buyback. Saya kebetulan pernah bilang, ini yang menggagas buyback nih nggak ngerti kondisi keuangannya. Sampai saya buktiin kayak apa gitu waktu itu. Itu 2014, sudahlah udah lewat. Nah, itulah kenyataannya. Seperti juga kemarin kita ngambil 51% dari PT Freeport Indonesia. Untuk apa? Untuk kayak gimana kondisinya gitu. Itu salah satu bentuk. Akhirnya itu sebenarnya kita utang lagi kan? Itulah, jadi kita terperangkap. Dan bukan duit dalam negeri lagi. Kalau dalam bangsa terbelah, dalam buku saya buktikan itu modal gitu. Nah, saya ingin membuktikan saja Husnul bahwa itu semua symbolic torture in economic gitu. Jadi ada bahasa-bahasa simbolik yang penuh dengan kekerasan dilakukan dalam dunia ekonomik. Begitu juga dilakukan dalam dunia politik. Begitu juga dilakukan dalam dunia sosial.
sosiologi. Nah, itulah masuk di situ. Dan itu berkelanjutan. Bukan berkelanjutan. Berkesinambungan. Gini loh, antara variabel indikator dan variabel itu dengan politics. Politics akhirnya kan pertanyaan saya, di mana posisinya demokrasi? That is the instrument dari simbolik torture tadi. Jadi, makanya pemirsa sebetulnya kita ini, mari toh kita itu berpikir kayak gitu ya. Untuk kepentingan bangsa dan negara ini sebenarnya kita kalau mau ngomong demokrasi itu variannya seperti apa, pembangunan ekonomi itu variannya seperti apa, untuk balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 kita. Betul, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kemudian kita bicara didorong oleh keinginan luhur. Kayak gitu loh, maksudnya begitu mudahnya sebetulnya sudah value-nya itu sudah ditaruh. Ngapain kita bingung dengan segala macam kenapa ya? Nggak apa, karena leadership yang tidak percaya diri? Saya kira memang problematiknya di situ, Husnul. Jadi berkali-kali memang kalau kita ambil dalam kerangka struktur itu kan tergantung pada pemimpin struktur kan, yang menentukan struktur itu kan bekerjanya sistem kan. Nah, jadi terjemahan struktur itu adalah bekerja sebuah sistem. Itu artinya ketika kita structure and function itu di dalam satu institution. Nah, artinya ketika kita bicara reformasi struktural, maka sesungguhnya pemaksaan pengubahan sistem gitu loh bahasa sederhananya. Bang, sebetulnya saya mau lebih jauh ke situ. Apa sih yang mereka inginkan dari reformasi struktural? Bukankah kita sekarang sudah very liberated, economically, politically, socially? Jadi apa sebetulnya yang disuruh reformasi lagi? Saya cuma menggunakan dua kalimatnya. Apa? Kesinambungan penjajahan. Nggak, maksudnya karpet merah selalu sudah digelar oleh leaders. Bahkan tidak hanya level kalau kita bicara global war dalam konteks Barat Timur misalnya kan, ideologi juga kayak gitu kan, liberalism, komunisme misalnya, kan semuanya sudah dikasih karpet merah. Terus jadi sebetulnya apa yang diinginkan oleh IMF, World Bank di dalam konteks reformasi struktural di Indonesia, atau mau mengembalikan porosnya? Yang hari ini kan lebih banyak misalnya heavy to poros Jakarta Beijing misalnya, mau dikembalikan ke poros ini Jakarta nanti pembicaraan tema kedua. Pertanyaan kedua, tema kedua, karena berkaitan lanjut lagi. Jadi jelaskan dulu. Karena bahasa sederhananya reformasi struktural adalah kesinambungan kolonisasi. Poinnya itu sebenarnya. Jadi kalau kita pahami dengan baik bagaimana kegagalan reformasi struktural di berbagai negara, lalu kemudian Anda mengambil contoh Thailand, lalu kemudian Malaysia menolak, ya kan posisinya, atau katakan keberhasilan Korea, Korea lain lagi ceritanya, Husnul. Karena Korea Selatan itu ada geopolitiksnya, dan pada saat yang sama nasionalisme yang dia miliki itu luar biasa, Husnul. Berapa sudah perdana menterinya masuk penjara? Itu salah satu buktinya. Sisi lain, berapa tingginya tingkat bunuh diri? Lebih tinggi dari Jepang. Jadi pressure kepada rakyat itu tinggi sekali. Motif berprestasinya dengan basis nasionalismenya itu pada Korea luar biasa. Jadi dalam studi saya, Husnul. Tapi balik lagi, Bang. Sebelum ngomongin studi, artinya sebetulnya kegagalannya, walaupun ada pembangunan Korea, ada Korean Wave, mau budaya, mau musik, mau drama dan sebagainya, pressure kepada masyarakat, tapi kalau di situ materialism itu tidak membuat rakyatnya bahagia. Betul. Dan karenanya salah satu kelemahan dari negara-negara yang seperti itu, saya nggak bisa sebut negaranya, itu lihat penghargaannya terhadap perempuan. Jadi Anda bisa lihat di situ, dan ketika yang namanya perempuan tidak dalam posisi yang dimuliakan, pasti tidak ada ketentraman dan kedamaian. Itu poinnya. Jadi sebetulnya kita sudah punya jawaban, pemirsa. Jawabannya Masya Allah. Balik lagi kepada kebahagiaan itu kalau kita nanti bisa masuk ke jannah. Gitu. Dan Allah sebenarnya sudah tunjukkan kan bagaimana langkah-langkah, bagaimana kita jadi bahagia. Dan itu balik lagi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Itu para pendiri bangsa kita luar biasa. Nah, balik lagi, Bang. Jadi sebetulnya kalau kita merespons apa yang mereka maui dengan structural reformasi, structural adjustment yang ada ini, apalagi sebetulnya yang tersisa yang mereka inginkan? Yang tersisa sesungguhnya mereka mesti melihat
sumber daya yang kita punya. Satu, yang kedua. Tapi kan sekarang secara masif itu yang tadi saya katakan terminologinya ekstraktivisme yang luar biasa. Jadi jawabannya ke depan, Husnul. Bukan yang kondisi kekinian. Kondisi ke depan itu kripto. Oh, kripto. Nah, ini jelasin dong, Bang. Jadi artinya ketika nanti berlaku digital currency after COVID, after vaksin gitu ya, setelah vaksin ini, maka akan ada satu model ketertundukan pada sistem global lewat yang namanya cryptocurrency. Jadi instrumentasinya adalah seperti yang dibuat sekarang, bahwa COVID-19 adalah globalisasi, bahwa vaksin adalah globalisasi. Setelah sukses globalisasi di vaksin, globalisasi di COVID, dan globalisasi di posisi pemberian ketahanan, macam-macam ketahanan kesehatan, mereka sesungguhnya sedang menempatkan posisi satu kondisi tentang krip. Nah, Anda bisa lihat terjemahan cryptocurrency atau digital currency-nya di Indonesia itu seperti apa. Sementara pada 4 negara besar seperti Federal Reserve, bank sentralnya maksud saya di sini, atau European Central Bank, atau kemudian Bank Sentral Rusia dan People Bank of China, itu memahami kripnya berbeda satu sama lain karena basis digitalnya dan basis sistemnya. Apa poinnya? Poinnya adalah tidak ingin berhadapan dengan atau tidak ingin menggunakan dolar sebagai senjata. Itulah yang kejadian di Turki. Itulah kejadian di beberapa negara ketika dolar digunakan sebagai senjata, negara itu pasti berantakan. Kemarin ini including our own country. Iya. Masih itu 80-an ya. Kita itu dengan bahasannya begitu. Tetapi itu menjadi realitas bahwa ternyata dolar itu adalah senjata. Dolar itu adalah dolar Amerika. Itu adalah senjata. Anda bisa lihat bagaimana ketika Erdogan belum lama ini di demo untuk turun gitu. Oh, ternyata problemnya adalah jatuhnya lira. Dari $1 sampai $18,5 terus gitu, lalu kemudian turun dan akhirnya sekarang turun 12,7 menurut informasi yang saya dapat mutakhir gitu ya. Jadi tapi masyarakatnya tetap mempertahankan akhirnya Erdogan sendiri. Kenapa? Karena memang Erdogan menyatakan kalau Anda ingin mengambil keuntungan dengan membeli dolar, biarkan negara memberikan keuntungan pada Anda tapi tidak perlu membeli dolar. Sampai kayak gitu. Artinya ada kesadaran dari pemerintah politisi Turki, dalam hal ini adalah Erdogan di lalu kemudian korporasinya, lalu kemudian masyarakatnya bahwa memang penggunaan dolar itu wajib dihindari. Ini yang dilakukan oleh Cina sejak 2016. Punya nggak di rumah dolar? Sampai dengan sekarang, alhamdulillah enggak. Saya juga. Tapi saya masih punya beberapa euro. Jadi receh tapi bukan. Nah, jadi artinya kalau kita mau lihat dari cerita pertarungan ini, krip ini tetap latar belakangnya nanti pada apa yang disebut dengan investor confidence. Karena dolar itu basisnya investor confidence, tidak berbasis emas, walaupun berikutnya mereka tetap menyandarkan pada emas. Nah, sekarang pertanyaannya, kita pernah bicara uang dan uang. Iya, jadi pemirsa tolong kembali lagi ke video kita yang judulnya uang dan uang. Nah, motifnya kalau dilihat uang ini teorinya sederhana. Siapa sebenarnya pembentuk otoritas uang? Dan bagaimana uang dalam rangka mengatasi kehidupan? Ini kan bukan korporasi yang bisa menciptakan uang, negara kan? Lalu kemudian negara menciptakan uang untuk apa? Bagaimana kepentingannya? Lalu kalau kemudian untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi pengangguran, Anda menggunakan dolar, apa yang terjadi? Anda menyerahkan diri ke orang lain, gitu loh, Husnul. Hutang, padahal mereka juga dulu sempat kita bicara ya. Iya. Ternyata mereka juga cetak-cetak uang juga. Ya untuk apa kita hutang? Iya, untuk apa? Jadi artinya ketika pengambil keputusan kita tahu kayak gitu. Untuk apa hutang kalau bisa nyetak uang sendiri? Itu kan logikanya gitu loh. Jadi logika otoritasnya itu loh yang harus dipakai dan kemudian kedaulatan kan sebetulnya. Iya, betul. Jadi artinya ketika kita balik dalam kerangka reformasi struktural tadi, kita balikin lagi ke situ ya. Mestinya balik dong ke dalam struktur siapa sesungguhnya pemegang kedaulatan. Di negeri sendiri itu siapa? Apa dolar? Apa rupiah? Gitu berpikirnya. Sampai kemarin waktu itu kita harus, kalau Cina apa? Yuan renminbi. Kenapa? Itu gimana posisinya? Kontestasi antara kontestasinya mesti dilihat di special drawing rights, mata uang IMF. Kalau di mata uang IMF, yuan renminbi itu nilainya 10,11%. Nah, 4 mata uang lainnya penentunya adalah Amerika, US dollar, ya, European Central Bank,
pound sterling dan yen. Penentunya itu. Nah, itu makin tinggi adalah Amerika, dan mereka bilang, petinggi-petinggi Partai Republik bilang nggak usah khawatir, dolar itu masih dipakai di pasar uang, di surat utang, di pasar modal, di transaksi perdagangan, nggak usah khawatir, masih 60%. Apa artinya? Dolar bisa memukul uang Anda sampai akhirnya terjadi inflasi, dan akibatnya apa? Masyarakat marah. Terjadi rumus. Uang itu berhubungan dengan yang namanya inflasi dan suku bunga. Ketika Anda punya ketergantungan tinggi pada impor, hati-hati. Anda bisa diintimidasi. Disitulah sesungguhnya, di balik bahasa reformasi struktural, sesungguhnya sudah terjadi apa yang disebut dengan silent invasion. Silent infiltration. Nah, gitulah. Itu udah silent. Silent. Dikeluarin sedikit-sedikit aja. Iya. Oh, reformasi struktural padahal udah jalan. Silent intervention, silent invasion, itu sudah terjadi pelan-pelan. Kemudian dengan permainan inflasi, sebelum sampai inflasi, Anda sudah ditakut-takuti. Silent intimidation. Itu sudah terjadi. Jadi ada penyusupan, ada kesenyapan. Kesenyapan invasi, kesenyapan intervensi, kesenyapan intimidasi yang saya sebut sebagai symbolic torture. Lalu berikutnya adalah, diam-diam kita tidak pernah bisa mengendalikan harga dalam negeri. Contoh sekarang, harga minyak, siapa yang tidak ngeluh? Minyak goreng. Ya Allah, kalau ibu-ibu nih, bapak-bapak nggak tahu tuh ya. Iya. Kalau ibu-ibu ini sudah pada tiap hari, pada teriak gitu. Gitu, coba. Padahal itu utama kan bagi rakyat kita. Jangan salah, kita adalah produsen minyak. Kita produsen minyak, penghasil sawit minyak terbesar. Apa aja dari mulai minyak sawit, minyak semuanya lah yang namanya minyak itu. Jadi kan kita, begitulah kenyataannya. Jadi artinya yang saya sebut dengan sunyi dan senyapnya invasi, sunyi dan senyapnya intervensi, sunyi dan senyapnya infiltrasi, sunyi dan senyapnya intimidasi, sunyi dan senyapnya inflasi. Itu sesungguhnya bisa dirasakan oleh orang, tidak perlu sederhana. Ketika kita bicara, beras naik juga, cabai tidak terkendali, bawang berantakan, harga minyak naik, itu yang namanya silent invasion gitu loh. Ini dalam rangka ini nggak kayak minyak itu ya, ini dari retail ya. Iya. Karena kemudian nanti ada pemain untuk impor. Ya ini kan ada permintaan. Kalau dulu kan kayak bawang putih, bawang merah. Enggak, isunya adalah transisi energi. Bahwa yang namanya dari minyak goreng akan digunakan untuk energi, menjadi mahal dia. Jadi permintaan untuk bioenergi. Iya, begitu. Isunya padahal yang dipakai energinya itu yang bekas. Minyak goreng bekas. Transisi energi itu mengakibatkan tadi permintaan minyak jadi naik. Kalau kayak gitu. Tapi munculnya begini pertanyaannya. Saya gimana sih? Maafkan saya Husnul. Pemirsa IC The Real Show, maafkan saya. Saya pernah ngasih begini. Coba bandingkan. PTP itu luas lahan sawitnya berapa? Lalu swasta itu luas sawitnya berapa? Kenapa swasta itu luas lahan sawitnya lebih besar dari PTP? Dan kenapa kemudian PTP tidak berhasil mendayagunakan lahan sawitnya dengan baik? Lalu itu baru satu nih pertanyaan saya gitu. Berikutnya, kenapa malah jadi merugi? Kenapa swastanya menikmati? Saya mungkin 17 tahun yang lalu ya ikutlah anak-anak yang sedang penelitian tentang mau menjual sampah dari sampah yang buah kernel, namanya kernel. Karena itu yang sebenarnya mau dipakai untuk energi ya. Jepang ini sebetulnya yang banyak ini. Ternyata baru ketahuan PTP itu sebetulnya jadi ATM. Jadi ATM jadi PTP kita sampai pokoknya seluruh Sumatera waktu itu kita ini. Oh, ternyata begitu bagaimana mereka itu ya. Nah, tadi yang luasnya dan sebagainya kenapa enggak? Ya ini tapi sebetulnya itu kebobrokan yang ada di dalam konteks yang BUMN ya dibangkrutkan kemudian dijual atau enggak yang bagus justru dijual. Dulu kan zaman Soeharto ada tuh yang bagus-bagus malah dijual kayak gitu ya. Nah ini sebetulnya gimana sih cara kerjanya? Jadi usul nanti kepanjangan kalau bicara hal-hal yang detail kayak gitu. Nggak, maksudnya supaya paling tidak contoh, tidak harus semuanya bisa kayak gitu loh. Kan sekarang ini kayak kita baca tiap hari berita Garuda dibangkrutkan.
Nah gini lah, saya mau cerita sederhana. Iya, maksudnya sederhana kalau untuk kita. 2 minggu lalu saya bicara dengan yang namanya BPK dalam suatu webinar. Saya ngebuktikan betapa pentingnya BPK melakukan audit. Itu bukan sekedar general and special audit, tapi audit dengan tujuan tertentu, dengan cara investigasi atau dengan cara merujuk pada kepatuhan dan kepatuhan, baik pada sumber daya produksi maupun distribusi, menyangkut aset negara gitu. Nah, kalau khusus sampai di situ, salah satu pertanyaan begini, kenapa BPK misalnya katakan ini contohnya sampai akhirnya BPK sendiri bertanya kepada saya, kok bisa ya pada satu kasus di Pelino 2, seorang hakim menyatakan Lino tidak berniat jahat gitu. Padahal BPK sudah punya audit gimana gitu. Satu contohnya. Contoh lagi, kok bisa ya pemerintah diam saja ketika perusahaan-perusahaan asing melakukan strategic transfer pricing misalnya. Sebetulnya tidak punya niat jahat, itu kan mestinya yang keluar harusnya yang baik-baik dong. Iya, ternyata jahat. Kalau yang keluar jahat, lah ini dipertanyakan ini kolbunya ini gimana kayak gitu. Ini kadang-kadang saya tuh biasanya pilihan diksinya dan sebagainya enggak jadi artinya jadi saya ingin mengatakan gini Husnul. Ternyata reformasi struktural ketika masuk ke area yudikatif ternyata juga sama rusak. Bang, tapi bukan hanya legislatif, bukan hanya eksekutif, tapi termasuk juga ternyata ke yudikatif gimana. Nah, di situ ketemu lagi, saya ketemu lagi dengan unsur-unsur bangsa terbelah dengan indikatornya gitu. Jadi nggak enak ngomongnya. Kayaknya balik lagi nih kita mesti ke arah situ. Jadi Pak, sebagai penutup Husnul, kalau Anda tanya bagaimana prakteknya, maka lihatlah bagaimana pasar menilai satu investasi dan berapa investasi yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk satu proyek. Katakan pembangunan proyek Kuala Namu, jalan tol, Medan Kuala Namu, dijualnya murah, gitu. Atau kemudian pembangunan bandara Kuala Namu yang kemudian dikontrakin sama yang namanya India. Gitu. Gimana gitu? Atau pembangunan bandara Kertajati gitu. Atau pembangunan jangan jauh-jauh deh, Mandalika, gitu. Yang ternyata bikin banjir gitu loh. Bikin banjir dan ternyata dibongkar oleh masyarakat karena mengganggu. Itu kan apa coba? Jadi apa? LGBT. LGBT itu longsor, G-nya itu apa? Apa ini ya? Gempa. B-nya banjir. Ya. LGBT-nya apa? Apa tuh? Apa bang? Longsor, gempa, banjir, apa lagi? Tsunami. Jadi LGBT itu ya? Itu. Ternyata sama-sama bencana ya? Bencana. Sama-sama bencana. Nah, jadi, balik lagi bang, jadi gimana tadi reformasi strukturalnya? Jadi kalau supaya jadi langkah-langkah, bukan langkah, pathnya mereka sebetulnya kan bisa dibaca. Gini Husnul, kalau Anda memang, sekali lagi Husnul, kalau Anda memang cinta pada bangsa ini, maka tidak sepantasnya Anda mengunyah renyah simbolik torture tadi. Bahasa sederhana akademiknya begitu, bahasa akademiknya. Jangan mengunyah renyah. Atau berpesta pora dengan unholy alliances. Seperti itu. Jadi sebetulnya balik lagi ke konsep kita yang di awal-awal ya, kita selalu bicara unholy alliances itu. Dan ini sebenarnya bukti. Sekarang kita lihat, oh ini toh keluarannya itu. Jadi kalau ada orang bilang pemilu 2024 atau katakan 2027 harapan bangsa Indonesia membaik, mungkin nggak? Yang enggak. Terima kasih Anda sudah menjawab dengan baik Husnul. Jauh kalau kemudian para aktornya ya dan sistemnya seperti ini. Tapi kita kemudian tidak boleh berputus asa. Nggak boleh. Sebagai orang yang beragama kita tidak boleh berputus asa. Baik. Tadi juga pemirsa di awal-awal kita dengar ya ada suara hujan. Insya Allah. Jadi kita juga nggak boleh berputus asa dengan hujan. Ya, makanya kan kita disuruh berdoa itu Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan kita diberi hujan yang bermanfaat. Dan dalam sistem politik ekonomi yang seperti ini, mudah-mudahan ini juga lahan apa? Lahan beribadah. Betul. Lahan untuk kita memperjuangkan keadilan bagi apa bahasa konstitusinya? Semua warga negara punya hak
yang sama untuk apa? Di depan hukum dan pemerintahan. Enggak, yang Bang Nursi yang selalu segenap bilang. Tumpah darah bangsa Indonesia. Tapi kan itu Bang yang punya hak yang sama untuk hidup. Oh, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kebijakan-kebijakan yang tadi dijelaskan reformasi struktural dan sebagainya itu mengakibatkan gap. Iya. Atau tepatnya tidak terselenggaranya perintah itu tadi. Iya. Ya. Penghidupan yang layak artinya ada pekerjaan, ternyata pekerjaannya tidak disediakan untuk anak bangsanya sendiri dan sebagainya. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan puncaknya apa? Apa? Tingginya harkat martabat bangsa. Puncaknya lagi apa? Tidak tergadaikannya perekonomian bangsa. Gitu. Jadi sebetulnya balik lagi video kita ya, teman-teman dari para pemirsa IC Trilso, memang ada saling bertautan gitu. Jadi kembali lagi nanti dilihat uang tadi, terus kemudian kita banyak sudah bahas tentang unholy alliances. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, walaupun nanti masih ada ya lebih detail lagi, berikutnya kita akan bahas yang lebih aplikasi di politik. Aplikasi ya di dalam konteks itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Amin. Bang Nursi, bermanfaat untuk semua pemirsa IC Trilso. Kalau itu baik, insya Allah itu dari Allah. Amin. Gitu ya. Dan yang kalau salah-salah itu dari kita manusia. Jadi kita selalu mohon maaf. Ya. Sampai di sini kita nanti lanjutkan dengan tema-tema video berikutnya dan selalu ikuti IC Trilso. Kadang-kadang Mas Haji, saya itu malu juga kalau harus subscribe ya, atau nggak usah subscribe, nggak usah, tapi dengarkan, ya kan? Ikuti, dengarkan, cerdaskan diri kita yang mengikuti. Mudah-mudahan mudah mengikuti diskusi kita, karena biasanya saya juga baca komentar bahasanya susah. Tapi mudah-mudahan Bismillah supaya dimudahkan untuk mengikuti. Karena insya Allah memang ini untuk kecerdasan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan bangsa. Saya pikir di situ, Bang Nursi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.